Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Semoga sobat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Bila sobat sakit, kita berobat. Sobat sekalian dari Auditorium Pemkab Banyuasin, saya kabarkan kepada Anda. Hari ini adalah hari di mana kita mendengarkan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Banyuasin tahun 2020-2039. Apa saja yang terkemuka dari sosialisasi tersebut dan bagaimana tanggapan daripada peserta? Berikut kita saksikan vlog saya di tempat ini. Selamat menyaksikan, semoga sobat terhibur. Terkait informasi lain, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang masih kurang jelas bisa langsung minta informasinya ke kami dan kami akan sebisa mungkin untuk menjawab hal-hal terkait penata ruang. Sobat sekalian, saya akan bertanya dengan Ibu yang cantik ini, Ibu EN Zarlin STMSI, Kabid Penataan Ruang Dinas PUTR Kabupaten Banyuasin. Tadi peserta sangat antusias sekali. Tapi dalam poin sesi tanya jawab atau sesi diskusi tadi banyak yang menanyakan. Nah, yang saya tanyakan, setelah Perda ini ada turunan seperti apa, Bu? Iya, Pak. Jadi Perda RT/RW Kabupaten Banyuasin nomor 6 2019 ini mengamanahkan juga untuk rencana detail, Pak. Rencana detail ini di kawasan-kawasan seperti perkotaan, kawasan-kawasan strategis, tapi untuk kawasan strategis kita sudah ditiadakan sesuai dengan Undang-Undang Omnibus Law. Untuk kawasan perkotaan itu diatur lagi dengan rencana detail tata ruang, di mana perbedaannya kalau rencana tata ruang ini masih umum, kita petanya juga masih 1:50.000. Sedangkan untuk rencana detail tata ruang ini sudah lagi lebih detail, pendetilan dari RT/RW sebelumnya, dengan peta juga lebih detail lagi 1:5.000. Jadi pasti ada rencana detailnya. Oke. Nah, kalau kita bicara sudah ada RT/RW terkait di lapangan seperti RT, RW, lalu lurah, kepala desa dan camat, mereka selalu berpedoman dengan apa yang telah dituangkan dalam Perda tersebut atau bagaimana, Bu? Harusnya seperti itu, karena memang RT/RW ini atau Perda RT/RW ini menjadi dasar dalam proses atau pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Oke, nanti kepada masyarakat kalau memang perlu penjelasan tambahan dapat menghubungi ke PU apa, Bu, namanya, Bu? PUTR Kabupaten Banyuasin. Oke, Bu, terima kasih ya. Kalian, kalau tadi kita telah bicara dengan narasumber dari PUTR Kabupaten Banyuasin, sekarang saya akan bicara dengan salah satu narasumber dari PUTR Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini saya tanyakan bagaimana atau peraturan apa yang digunakan oleh masing-masing wilayah antara Palembang dan Banyuasin terkait tapal batas seputaran Banyuasin dengan Palembang, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Jadi untuk tapal batas antara Kota Palembang dengan Banyuasin itu masih menggunakan PP 2388 dan saat ini sedang dilakukan penyelusuran batas dan akan dilakukan usulan kepada Kemendagri untuk penetapan tapal batas yang baru dari Kementerian Dalam Negeri, dan itu akan menjadi memperjelas batas definitif yang nanti akan dituangkan dalam revisi RT/RW yang akan datang. Ya. Terkait dengan tapal batas, jadi yang memberikan patok atau melegitimasi patok tapal batas itu berada di PUTR provinsi atau kewenangan provinsi, kabupaten, atau berdasarkan penetapan dari Menteri Kemendagri, begitu, Pak? Sesuai tupoksi dan dari pemerintah provinsi itu melalui biro pemerintahan. Ada di biro pemerintahan ada bagian batas. Nah, bagian batas inilah yang mempunyai tugas untuk
melakukan tapal batas, dan selanjutnya nanti dari hasil tapal batas disepakati oleh pemerintah daerah, antar kedua ini difasilitasi pemerintah provinsi, dan selanjutnya diusulkan pemerintah provinsi ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri. Oke Pak, baik, terima kasih. Sama-sama. Semoga sosialisasi ini juga terutama para pesertanya dapat bermanfaat kepada masyarakat luas. Kita telah sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal lain dapat ditanyakan kepada PUTR Kabupaten dan Provinsi Sumatera. Sobat sekalian, salah satu peserta sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana tata ruang wilayah, dan kami tanyakan kepada beliau bagaimana hasil atau manfaat apa yang tadi didengar dari sosialisasi peraturan daerah tersebut. Alhamdulillah kita dapat mengikuti sosialisasi, utamanya kita lebih tertarik pada sosialisasi Banyuasin elektronik tata ruang wilayah Ketua, sehingga kita dapat mengakses informasi-informasi penting tentang tata ruang Banyuasin di website yang sudah tersedia, yaitu banyuasin.go.id. Itu saja. Terkait tadi dalam pertanyaan atau sesi diskusi banyak mengemuka tentang perluasan wilayah yang tidak pada peraturan yang ada. Terkait hal ini di tempat Bapak bagaimana? Memang benar bahwa banyak sekali hal-hal yang sudah ada duluan yang perlu kearifan lokal utamanya, karena banyak masyarakat yang sudah menghuni lebih dulu, mereka berdiam di pinggiran sungai, bantaran sungai ataupun saluran-saluran yang ada. Sementara di tata ruang tadi disebutkan bahwa itu hal-hal termasuk yang tidak dibolehkan. Tadi ada masukan juga dari tokoh masyarakat Pak Adnan bahwa kearifan lokal ini sangat perlu diakomodir dalam menentukan perda tentang tata ruang ini ke depan. Ya. Jadi kalau bangunan itu atau pemukiman penduduk tersebut atau budaya tersebut sudah tumbuh kembang sebelum perda itu diterbitkan, maka kebijakannya dengan kearifan lokal gitu Pak? Iya, begitulah kira-kira. Dan itu banyak terjadi di wilayah kita, utamanya di sepanjang Sungai Musi, bantaran Sungai Musi, juga saluran-saluran yang terbuat utamanya di daerah pemukiman transmigrasi, jalur-jalur, itu banyak masyarakat yang bermukim di sepanjang pinggiran-pinggiran sungai. Oke, terima kasih Pak. Ya, okay. Itu salah satu pendapat dari peserta sosialisasi tadi. Jadi kita semua, saya kasih slide seluruh penjelasan secara umum di channel YouTube ini. Tentu saja kalau kita memerlukan penjelasan yang lebih lanjut ke pihak-pihak yang terkait. Lebih memproses yang lapor. Jadi mana yang berkasus-kasus itu cepat dilaporkan supaya diprioritaskan untuk di tapal batas di situ, untuk pemasangan tapal batasnya dibuat, terus untuk pemasangan itu nanti hasilnya kan dibawa ke Kemendagri untuk termasuk dalam penetapan antar batas itu. Nah yang kedua terkait dengan masalah sertifikasi, mungkin dari BPN kan ada namanya apa itu, PRONA atau apa ya? SSL ya, pendaftaran tanah yang ada untuk sertifikasi, mungkin bisa diproses seperti itu. Sobat sekalian, bagi kalian yang belum mengetahui lebih banyak tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Banyuasin tahun 2019-2039, berikut secara garis besar di dalam slide-slide berikut ini. Selamat menyaksikan dan tonton terus sampai tuntas.
sekalian, demikian video kita pada kali ini. Terima kasih atas mampirnya Anda di channel ini. Bila Anda suka, klik like. Yang belum subscribe, klik subscribe. Dan sampai jumpa pada video yang akan datang. Semoga sosialisasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.